Stalking atau penguntitan dunia maya merupakan bentuk dari kejahatan siber dengan aspek mengancam, melecehkan, ataupun mengganggu korban. Pelaku cyberstalking memperoleh data dari korban melalui jejaring sosial seperti memperoleh nama, alamat, latar belakang keluarga, nomor telepon, dan lain-lain yang bersifat data pribadi korban. Pelaku juga dapat menyalahgunakan informasi pribadi, seperti memberikan ancaman hingga melecehkan korban. Masyarakat Indonesia, khususnya kita sebagai remaja, harus aware terhadap permasalahan ini. Demi mewujudkan Indonesia sadar privasi, peran aktif dari seluruh elemen harus sejalan, baik dari elemen masyarakat hingga ke pemerintahan. Terkait permasalahan ini, sebagai seorang parlemen harus melakukan 3 pengoptimalan fungsi DPR, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Yang pertama, sebagai fungsi legislasi, saya sebagai legislator akan segera menetapkan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi agar payung hukum perlindungan data pribadi di Indonesia memiliki landasan hukum yang jelas dan akurat. Yang kedua adalah merevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang ITE untuk mencegah kasus cyberstalking dengan merubah konteks pendefinisian agar mencakup pendefinisian yang bersifat melindungi korban. Sebagai legislator akan menambahkan poin program literasi privasi atau privacy literation pada rancangan undang-undang PDP serta keterlibatan Komisi 1 DPR RI dalam pembentukan organisasi pemuda berupa pelajar pelopor remaja sadar privasi agar program literasi privasi dipelopori oleh para remaja yang mana remaja adalah tonggak dalam pembawa perubahan yang dinamis. Selanjutnya adalah fungsi anggaran. Melalui fungsi ini, saya sebagai legislator akan menganggarkan APBN dengan pengalokasian dana kepada BSSN bersama Komisi Pengawasan Data Pribadi untuk membangun infrastruktur data pribadi berupa fasilitas laboratorium forensik komputer sebagai penyidik lebih akurat, serta pengalokasian anggaran terhadap program literasi privasi dengan pengadaan fasilitas, sosialisasi, workshop, edukasi, dan kampanye kepada masyarakat. Selanjutnya adalah fungsi pengawasan. Dalam mengawasi regulasi-regulasi keefektifan jalannya undang-undang, saya sebagai legislator akan melakukan pengawasan terhadap penerapan undang-undang PDP apabila telah disahkan, dan juga melakukan pengawasan terhadap program literasi privasi oleh Komisi 1 DPR RI, agar program literasi privasi tentang pemberdayaan masyarakat mengenai privasi digital bisa terrealisasi dengan baik dan tersebar luas di masyarakat. Sebagai remaja yang memiliki kesadaran berprivasi, tentu harus menjadi pelopor perubahan yang dinamis. Diperlukan pendukung dari semua komponen, mulai dari komponen masyarakat, generasi muda, hingga pemerintah. Tentunya agar terrealisasinya program literasi privasi di masyarakat kita. Dan juga untuk memberikan edukasi demi terwujudnya Indonesia sadar privasi. Saya Rizky Ardiansyah dari SMA Negeri 1 Parigi sebagai calon legislatif Dapil Sulawesi Tengah. Pamit undur diri. Salam pemuda.